Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama untuk menggunakan multitester yang digital yang memakai angka langsung. Kalau kemarin kita telah belajar bersama untuk yang menggunakan jarum seperti ini. Sebelum kita menggunakan multitester, kita perlu tahu untuk posisi selektor dan pemakaiannya. Untuk posisi selektor, di sini biasanya ditutup atau ada garis yang sebagai pembatas pada selektornya. Seperti ini. Putih, garis hijau, dan seterusnya. Dan juga ada simbol untuk pemakaiannya. Jadi yang seperti ini, V dengan simbol seperti S terbalik ini adalah simbol tegangan AC atau ini dipakai untuk tegangan AC. Sementara untuk V dengan garis mendatar dan di bawahnya ada titik atau garis terputus ini adalah untuk tegangan DC. Artinya untuk yang di dalam garis putih ini dipakai untuk selektor bila kita ingin mengukur tegangan AC atau tegangan listrik atau output dari trafo yang belum ada diodanya. Kemudian untuk yang di sini ini dipakai untuk tegangan DC atau kalau kita punya trafo dan sudah keluar dari melewati dioda dan elko biasanya menjadi tegangan DC atau untuk mengukur tegangan batu baterai ataupun aki. Jadi intinya untuk yang DC ini untuk tegangan atau untuk mengukur yang sudah ada kutub positif dan negatifnya. Sementara untuk yang AC ini belum ada positif dan negatifnya. Kemudian di bawahnya ada selektor yang ada simbol A dengan garis mendatar dan di bawahnya ada garis terputus. Ini untuk mengukur ampere DC. Jadi ampere DC tetapi dengan kemampuan batas ukur yang kecil. Seperti ini 200 mikroampere. Ini 2000 mikroampere. 20 miliampere dan seterusnya. Kemudian untuk yang bawah ini pengukuran untuk dengan batas maksimal 10 ampere DC. Ini simbol DC-nya. Dan khusus untuk yang ini, untuk yang 10 ampere ini posisi kabel probe-nya COM dan yang paling atas atau yang ada tulisan 10A-nya. Atau kalau kita pasang khusus untuk yang 10 ampere ini posisinya seperti ini. Jadi kalau selektor kita arahkan ke 10 ampere maka posisi kabel probe adalah COM dan yang atas. Selain itu, selain 10 ampere ini, maka posisi kabel probe adalah paling bawah dan tengah. Jadi yang bawah ini hitam, yang tengah ini yang merah. Jadi khusus satu ini memakai probe yang atas, yang ini. Kemudian untuk HVI ini khusus pengukurannya yang di sini untuk HVI. Kemudian ada di sini ada simbol dioda yang di sini. Ini untuk mengukur dioda dan menguji transistor yang di sini. Karena berbeda dengan yang model jarum, kita bisa mengukur dioda menggunakan selektor pada posisi ohm, tetapi untuk yang ini yang digital kita tidak bisa menggunakan pada selektor ohm. Dan kita lanjutkan sini yang di dalam garis hijau dan di sini ada simbol ohm, ini untuk mengukur hambatan. Jadi di dalam garis hijau ini untuk mengukur hambatan resistor
atau kabel dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman terbiasa atau kalau kita bandingkan dari dua ini, maka posisi AC di sini, kalau di yang memakai jarum di sini. Kemudian untuk ohm yang ini, kalau di sini ini. Kemudian untuk yang tegangan DC di sini, kalau di digital di sini. Dan untuk mikroampere yang bawah ini pemakaiannya di sini kalau di yang di digital. Cuman sedikit yang agak berbeda, kita biasanya menggunakan atau menguji transistor dengan selektor ohm, tetapi untuk yang di digital kita tidak bisa, kita menggunakan yang simbol dioda ini. Ini untuk pengenalan posisi atau untuk perbandingan. Kemudian untuk pelajaran pertama kita akan belajar menggunakan selektor pada posisi tegangan AC di sini. Pada tegangan AC kita memiliki dua selektor, yaitu 200 volt dan 750 volt. Misalnya kita ingin mengukur tegangan dari listrik atau pada stop kontak yang ada di rumah kita menggunakan selektor yang 750 volt. Kenapa? Karena perkiraan dari tegangan yang akan kita ukur nanti, ini perkiraannya adalah 220. Jadi kita menggunakan selektor yang lebih tinggi dari 220. Kita memakai 750 volt karena tidak ada opsi 250 volt. Cara pengujinya seperti tadi, kabel probe pada posisi bawah dan tengah. Kemudian kita bisa langsung colok atau uji ke stop kontaknya atau sumber dari tegangan yang akan kita ukur. Seperti ini. Karena yang kita uji adalah tegangan listrik, maka kabel probe-nya kita bisa pasang bolak-balik. 215, 214. Jadi tidak sampai ke 220 tempat saya. Kabel probe bisa bolak-balik ya. Jadi bisa merah yang di sini atau hitam yang di sini, kita bisa bolak-balik untuk yang AC. Kemudian kapan kita menggunakan selektor yang di 200 ini? Biasanya bila kita punya trafo seperti ini inputnya dari listrik adalah tegangan AC. Keluarnya di sini sebelum kita pasang apa-apa, sebelum kita pasang dioda dan seterusnya, ini masih tegangan AC. Jadi kalau kita misalnya ingin menguji, kita memakai selektor di 200 volt. Kita bisa menggunakan pada 750 volt, tetapi hasil pengukurannya kurang akurat, sekitar 0,1 sampai 0,9. Nanti kita akan praktekkan. Kita akan coba untuk memasang stekernya. Kemudian kita akan uji tegangannya. Ini CT ke 18 volt. CT ke 18 volt atau 24 volt kita akan ukur. Jadi karena AC tadi kita masih bisa menggunakan posisi kabel probe-nya bolak-balik. Jadi dari CT ke 18 volt misalnya seperti ini. Ini terbaca 18,3, 18,6 ya. Atau kita bisa balik juga seperti ini.
Ini. Jadi posisi bolak-balik tidak apa-apa untuk yang AC. Terus bedanya apa dengan kita menggunakan selektor pada 750 volt? Pada pengukuran kecil atau selisih sedikit seperti 18 ke 24 ini akan terukur sekitar 6. Ya, 6,3. Kemudian kita akan rubah ke 750. Di sini cuma tertera 6 volt. Jadi tidak ada komanya. Ini perbedaannya. Jadi kalau kita memakai selektor yang mendekati atau paling bawah, dia akan muncul lebihnya atau komanya. Karena ini selektor di 200, maksimal 200 volt, kita bisa mengukur dari ujung ke ujung atau 32 volt ke 32 volt karena masih di bawah 200 volt. Kita akan ukur. Terbaca 64,4. Kalau kita geser ke 750, maka akan terbaca cuma 64,63 seperti itu. Itu bedanya. Jadi yang penting kita tahu tegangan berapa yang akan kita ukur, perkiraan tegangan yang akan kita ukur. Pilih yang selektor di atasnya. Jadi kalau listrik yang akan kita ukur atau tegangan dari listrik misalnya, kita memakai selektor yang 750 volt. Kemudian karena output dari trafo ini biasanya ada tulisan seperti ini, kita bisa memperkirakan tegangannya. Jadi karena cuma ada selektor 200, kita pilih di 200. Kalau teman-teman punya yang 100 volt yang akan kita ukur di misalnya 32 tambah 32 64 volt, kita bisa memilih selektor di 100 volt. Sepertinya sekian dulu teman untuk bahasan multitester yang digital kali ini. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Semoga sedikit waktu yang tersita bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.